Tapi masa iya ada bayi lahir 13 bulan? Jadi kalau mau bohong tuh yang skematis gitu, yang terstruktur, jadi biar nggak nanggung. Karena gue nggak pernah lihat sih ada bayi lahir 13 bulan, kawan. Hola netizen yang tercinta, emosi Ferny Hassan memuncak saat berkomunikasi dengan Denny Sumargo melalui panggilan telepon. Ia marah lantaran Denny Sumargo telah membawa kasus tes DNA ini ke ranah hukum. Ferny Hassan marah-marah di podcast Dr. Richard Lee. Pada momen itu, Dr. Richard pun mencoba mengajak Ferny untuk bertemu dengan Denny Sumargo secara langsung. Namun, ajakan Dr. Richard itu ditolak mentah-mentah oleh Ferny Hassan. Ferny Hassan juga sempat meneriaki Denny Sumargo pada momen tersebut. Ia seakan tidak terima dirinya dilaporkan ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Setelah mengamuk, Ferny Hassan langsung menutup panggilan teleponnya. Denny Sumargo pun mengatakan dirinya siap dipertemukan dengan Ferny hingga pengacara untuk membahas soal kasus tes DNA. Denny Sumargo juga meminta agar Ferny Hassan tidak lagi memutar omongan dan segera melakukan tes DNA. Denny Sumargo bahkan siap dilaporkan ke polisi jika hasil tes membuktikan dirinya adalah ayah biologis dari anak Ferny. Namun, jika Denny Sumargo terbukti bukan ayah kandungnya, ia akan melaporkan balik Ferny Hassan ke polisi. 1 bulan. Gimana? Lu aja 2012. kira-kira tanggal ulang tahun kemerdekaan Indonesia aja salah. Gimana lu bilang cowok yang hamilin dia? Oh nggak bisa. Ini nggak ada hubungannya sama itu. Jadi keterangan itu aja lu salah. Gue lupa. Nah itu kondisinya udah hamil. Oh iya, berarti 13 bulan dong dalam kandung. Gue lupa. Dia lu jangan menggiring opini ke itu tetap. Gue Pokoknya nggak giring opini, gue ngitung dari data yang lo pokoknya acara pemerintahan yang memang di Bundaran HI. terus ngelakuinnya kayak gimana? Kalau misalnya Oktober, November, dan lagi ada di Makassar, Udah dilakuin duluan kan? udah dilakuin duluan, berarti lama dong kehamilannya, berarti lebih dari 9 bulan dong, 10-11 bulan. Iya mana gue tahu. Kalau gitu pulang dari sini kita ke tempat Densu, bagaimana? Lu mau ngeliat gue tonjok-tonjokan sama Densu? Enggak, gue janji gak tonjokan, sumpah, gue yang jamin. Nggak mau. Ayo, gue kawal. Nggak mau. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Bapaknya siapa? Aku bingung. Iya, aku lebih bingung lagi dokter. Hamil 13 bulan. Selain kebo, apaan lagi yang hamil 13 bulan? Gue sih bukan mau bilang itu bohong atau jujur atau apapun lah. Tapi masa iya ada bayi lahir 13 bulan? Jadi kalau mau bohong tuh yang skematis gitu, yang terstruktur, jadi biar nggak nanggung. Ya, jadi jangan nanggung lah gitu ya. Karena gue nggak pernah lihat sih ada bayi lahir 13 bulan, kawan. Jadi kawan-kawan bisa menilai lah siapa yang bohong, siapa yang jujur, siapa yang sebenarnya cari keuntungan dari sesuatu hal atau memang jadi playing victim gitu. Kita coba lihat aja. Gue nggak dukung siapa-siapa, cuman gue nggak suka sama orang yang suka bohong aja gitu ya. Karena semakin banyak kebohongan ya semakin terus-menerus tuh ujungnya kebohongan. Gak akan ada kejujuran satu sama lain. Hanya jujur, kawan. Edukasi buat siapapun di luar sana, ketika kalian melakukan hubungan badan sama seseorang yang bukan suami kalian dan kalian hamil, itu adalah resiko yang harus kalian tanggung. Gimana caranya biar cowoknya mau tanggung jawab? Kagak ada caranya. Itu adalah resiko yang harus kalian tanggung sebagai wanita karena sudah berani melakukan itu di luar pernikahan. Jalur pidana nggak akan pernah bisa ditempuh karena itu mau sama mau dan kalian bukan anak di bawah umur. Makanya di Indonesia ini banyak banget yang ada yang namanya anak ibu, anak seorang ibu, yang dimana anak ini terlahir tanpa adanya pengakuan dari seorang ayah. Jadi please guys, be smart gitu loh. Jangan ketika udah jadi kayak gini kalian baru berkoar-koar. Beginilah, begitulah. Nah kalau misalnya cowoknya kagak mau tanggung jawab, resiko itu ada di kalian yang kalian harusnya udah sadar dari kalian melakukan itu. Dari semua berita tentang Densu dimintain tes DNA kedua kali, jujur podcast ini yang bikin gue gregetan. Terutama di part ini, dimana sampai si Dr. Richard udah gue fasilitasin, lo sebut aja mau rumah sakit mana, negara mana, ayo gue yang fasilitasin. Kayak kagak mau gitu lah, banyak alasan gitu buat yang belum tahu ceritanya dan gak ngikutin. Begini ceritanya. Jadi 10 tahun yang lalu adalah anak hasil di luar nikah, dimana anak itu adalah anaknya DJ Ferny. Udah gak apa-apa lah ya, gue kan bukan artis, jadi gue nyebut nama gamblang lah. Gue udah sampai ngikutin di berita-beritanya sebelumnya ya. Jadi ya memang lah, si Densu sendiri mengakui itu adalah kelakuan gila dia di masa muda lah ya, free sex lah segala macam. Tapi Densu tidak pernah mengakui bahwa
DJ Verni adalah kekasihnya. Jadi ya cuma pakai aja lah. Long story short, intinya ini udah berjalan nih, udah berjalan sampai ke 4 tahun yang lalu, dimana kalau nggak salah si Densu itu lagi tunangan gitu ya sama Dita. Dia pokoknya anak konglomerat gitu deh. Timbullah si DJ Verni ini minta pertanggungjawaban, minta tes DNA ke Densu. Sampai akhirnya si Densu nih hubungannya ya sampai gagal merit lah. Alhasil yes, dites DNA dan hasilnya negatif. Tapi gue nonton di Hotman Paris Show gitu ya. Memang mereka berdua sebenarnya punya kesepakatan untuk tes DNA 2 kali. Nah, yang terakhir itu baru sekali. Jadi memang tanggung nih, nggak ada yang sekali lagi. Nah, sebenarnya itu yang DJ Verni itu minta. Nah, kan lu udah janji sekali lagi. Ya ayo dong, lu jangan marah dong. Which is dari sisi ini sebenarnya DJ Verni ya bener sih. Gue bisa bilang gitu karena mereka memang sepakat 2 kali tes DNA. Nah, cuma yang jadi pertanyaan adalah sudah 4 tahun yang lalu nongol lagi. Ini nih sebenarnya jadi kayak dejavu, mirip yang 10 tahun yang lalu DJ Verni ngasih tau ke Densu kalau dia hamil, tapi tes DNA-nya baru sekitar berapa tuh itu? Pokoknya intinya 4 tahun yang lalu lah, di saat si Densu tunangan sama orang lain. Dan sekarang dia nongol lagi di saat Densu udah married dan bahagia, dan sekarang dia, kalau bisa gue bilang, dia lebih tenar daripada sebelumnya. Semua netizen termasuk gue ya gemes sih. Ya emang sih pertanyaan netizen kayak, kenapa lo baru nongol sekarang? Kenapa nggak waktu itu ya di saat Denny masih terpuruk ke segala macam, lo minta di saat Densu belum married, kayak lo minta kenapa baru sekarang gitu. Pertanyaannya kan sebenarnya seperti itu. Cuma ya udahlah, dengan kamuflase dan segala macam lah dia mempersalahkan Densu yang ngungkit-ngungkit, jadinya mau nggak mau dia ngungkit lagi. Dan yang paling gue nggak suka adalah dalilnya itu gimana mental si anak itu, gimana dia hatinya hancur, dia mentalnya down gara-gara nonton podcastnya Densu dan segala macam. Which is podcastnya Densu itu tidak menyebut, podcastnya siapa gitu, Dr. Richard gitu. Densu menceritakan di mana titik terbawah dia adalah itu. Dia hanya menceritakan, dia bukan membongkar aib siapapun, dan dia pun tidak menyebutkan nama. Long story short lagi, akhirnya Dr. Richard Lee invite DJ Verni lah. Tapi ya demam lah, alasan macem-macem lah, intinya nggak datang. Akhirnya yang datang adalah si Kak Ikedanya gitu ya. Ya gue nggak tahu itu cewek apa cowok ya. Oke, udah. Pokoknya intinya dia adalah orang yang saksi kunci yang paling tahu, bahkan dia adalah orang yang membalikan tespek. Dia sangat mengetahui titik-titik, detik-detik di mana si DJ Verni itu ternyata hamil. Intinya sih gini sih ya, gue capek sih, bener-bener gue gemes banget. Intinya sih gini, di podcastnya Dr. Richard, akhirnya si Dr. Richard ini ya udah deh, gue fasilitasin deh, lo sebut aja deh. Iya, pakai kekeh. Iya enggak, pokoknya harus ini dong, harus rumah sakit pilihannya Verni dong. Iya udah, pilih, sebutin negara mana, gue fasilitasin, ayo. Dan Denny pun juga pas waktu ditelepon di podcast itu, dia juga mau gitu. Nah, tapi nggak ngerti kenapa berbelit-belit kayak nggak mau gitu loh. Jadi kan bingung. Intinya sih gini, kalau memang peduli sama mental anaknya, ya tolong ini jangan diperpanjang, kasihan lu, malah tambah malu. Dan lebih malu lagi kalau ternyata akhirnya bener-bener dipaksa untuk tes DNA dan hasilnya 0% lagi. Itu si anak luar biasa malunya gitu. Jadi coba Mbak DJ Verdi juga pikirin anaknya, malunya udah kayak apa. Udah cukup kemarin dia malu sebenarnya, mungkin ya istilahnya kalau dia udah tahu gitu. Ya kalau sekarang ya cobalah. Itu yang keluar kemarin itu surat tes DNA atau surat apa, Kak? Kok berani kali Kakak bilang ada pemalsuan di situ dan harus ada banding lagi tes DNA kedua. Setahu aku ya, Kak, setahu aku rumah sakit itu, Kak, mereka itu untuk mengeluarkan surat tes DNA itu dia harus bersertifikasi. Bukan gampang, Kak, bukan sembarangan. Nah, bukan dia kayak surat SKCK, Kak. Kalau surat SKCK aku tengok pengalaman, yang penting nanti orang-orang yang di kantor lurah itu kalau misalnya udah dikasih duit sama orang pegawai itu, keluarlah, Kak.
SKCK itu kak, ditengoknya baik atau enggak orang tuh runut ke belakangnya gitu, tapi keluarlah yang ditengoknya duitnya itu. Nah, jadi kak, aku tengok kakak sebagai orang Medan, maaf lah ya kak, di mana otak kakak kak? Bukan karena aku penggemar Densu kak, tapi karena memang kakak ini melayangkan kebodohan kak. Jadi mungkin karena kakak bernafsu, ada nafsu untuk mendapatkan harta dan segala macam, akhirnya kebodohan yang sebenarnya kakak layangkan. Udahlah kak, itu aja lah yang ku ingatkan sama kakak. Takutnya aku panjang pula ngomongnya kan, jadi sakit hati kakak jadinya. Oke lah, makasih lah kak. Saya Padli Asgaf kak, dari Medan, Sumatera Utara.